Sampai Juli 2026 nih kita tahu jumlah korban ternyata hampir mencapai 35.000 pelajar dan tidak ada evaluasi apapun, tidak ada satu tersangka pun, kita tidak pernah mendengar bagaimana pemulihan dan hak-hak kesehatan apakah sesuai dengan undang-undang kesehatan dan sebagainya. Sampai akhirnya ketika di bulan September 2025 terbukalah bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan standar keamanan pangan itu belum diterapkan. Misalnya SLHS ya, atau Certificate Like Hygiene, itu belum diwajibkan pada saat itu. Ini baru aja anak masuk sekolah tanggal 13 Juli, jadi belum genap 2 minggu. Kita udah terbalik lagi, yang seperti tadi Iqbal bilang, karena nggak ada perubahan dalam desain, balik lagi ke pola lama yang akhirnya kita terima lagi berita ada lagi 200-an orang keracunan anak-anak. Nah, hal lain yang adik-adik kita juga sampaikan adalah terkait misalnya ancaman tadi ya, tadi Bapak juga sampaikan gitu ya. Mereka juga mengalami gitu ya ketika mereka speak up, mengunggah ke media sosial waktu itu. Kemudian ada oknum-oknum aparat ya untuk mendatangi agar tidak menyampaikan isu itu gitu. Cuman yang menjadi beda adalah biasanya program itu ada studinya terlebih dahulu, ada studi kelayakan terlebih dahulu. MBG, studi kelayakannya baru dilakukan setelah programnya jalan, gitu. Yang apa itu pun juga setelah mendapat banyak tekanan publik. Halo teman CISDI, selamat datang kembali di episode terbaru dari Setara Talks, sebuah siniar yang dibawakan oleh CISDI yang khusus kami pakai untuk membahas isu-isu penting seputar kesehatan, kebijakan, dan isu sosial lainnya. Kali ini kita ada di episode ke-12 dan seperti biasa saya ditemani oleh beberapa narasumber ahli kali ini dan kita akan melaksanakan diskusi atau ngobrol-ngobrol setengah santai, setengah serius tentang sebuah isu yang amat serius, yaitu menjamin hak dasar anak, program MBG dari kacamata perlindungan anak. MBG sudah sering dibahas dalam dari berbagai sudut pandang, tetapi kali ini karena kita baru saja memperingati Hari Anak Nasional, Setara Talks berinisiatif untuk mengangkat isu MBG dari sisi perlindungan anak. Saya ditemani oleh narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya dan saya amat senang hari ini semoga perspektifnya lengkap diskusinya karena ada dari isu perlindungan anak ada Mbak Kalis Mardiasih, seorang penulis, seorang aktivis gender yang suaranya sering kali kita dengar dalam berbagai perspektif dan belakangan sering mengangkat soal isu MBG. Kedua, saya didampingi oleh narasumber Pak Jasra Putra, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang pernah sebelum ini kami bekerja bersama dengan KPAI untuk mengangkat dan meneliti serta memberikan rekomendasi mengenai hak perlindungan anak dan MBG. Ada dua peneliti yang ada bersama kita bersama hari ini. Ada Iqbal Hafizon, dengan bangga saya perkenalkan karena Iqbal adalah senior analyst untuk health policy di CISDI. Selama ini aktif meneliti dan memberikan analisa yang sangat tajam tentang berbagai isu kesehatan dan program pemerintah dan suaranya kerap kali kita dengar pada saat membahas MBG. Selamat datang Iqbal, besok-besok bisa menggantikan sebagai host setelah ini. Kemudian ada Mas Teguh Muhammad Rifki Hasan, peneliti dari LPE MUI. Kenapa kami mengundang peneliti dari bidang ekonomi? Karena selama ini selalu ada diskursus mengenai MBG itu ada manfaatnya dari sudut ekonomi. Nah ini nanti keahliannya Mas Rifki yang akan kita tanya dan bersama-sama kita diskusikan di sini. Untuk sekian menit ke depan, paling lama sejam, agar banyak diskusinya on point gitu dan menarik untuk bersama. Saya akan mulai bertanya. MBG udah sering dibahas. Semua yang ada di sini pernah berbicara mengenai MBG. Sekali lagi saya mau bertanya. Pertama kali kepada Mbak Kalis terlebih dahulu, Mbak Kalis.
isu perlindungan anak ini sungguh sangat menarik pada saat kita berbicara mengenai MBG. Dari sudut pandang kesehatan dan seorang ibu, saya bisa bilang bahwa saya ingin jaminan bahwa anak saya tetap sehat, karena susah mengurusnya sampai anak itu bisa sehat dan bersekolah dengan baik. Dan kedua, saya ingin jaminan bahwa apapun yang dikonsumsi oleh anak saya itu sehat dan bergizi dan tidak membahayakan dirinya. Nah, dari perspektif itu Mbak Kali, silahkan dijabarkan permasalahan yang ada untuk MBG. Ya Mbak Diah, mungkin teman-teman tahu bahwa selama kurang lebih setahun ini aku bergerak bersama Suara Ibu Indonesia, baik itu di Jakarta maupun di Yogyakarta. Dan gerakan kami pertama, ketika kami pertama kali mukul-mukul panci tuh di bundaran UGM, itu adalah kami tidak bisa lagi ibu-ibu ini menahan kesedihan ketika kasus yang sangat besar terjadi di Bandung Barat. Waktu itu korbannya lebih dari 2.000 murid atau pelajar yang masuk ke rumah sakit dan dibawa ke puskesmas karena mereka menjadi korban keracunan. Nah, dan kita udah bergerak setahun, hampir tiap Jumat lalu pukul-pukul panci di bundaran UGM bersama ibu-ibu. Sampai Juli 2026 nih kita tahu jumlah korban ternyata hampir mencapai 35.000 pelajar. Dan tidak ada evaluasi apapun, tidak ada satu tersangka pun, kita tidak pernah mendengar bagaimana pemulihan dan hak-hak kesehatan, apakah sesuai dengan undang-undang kesehatan dan sebagainya. Nah, kita tuh sedih karena peristiwa keracunan itu sebetulnya nggak harus terjadi gitu ya. Karena kalau kita tahu kenapa sih itu terjadi, tiba-tiba kita tahu oh ternyata saus sachet yang dipakai udah expired. Oh ternyata masaknya di jam 2 pagi baru dianterin ke sekolah jam 12 siang sehingga udah basi. Sehingga ketika dimakan ya sudah dalam kondisi yang buruk atau kualitasnya tidak baik. Nah, kalau dari sudut pandang ibu-ibu, itu tuh hal yang sederhana aja. Ibu-ibu tuh setiap hari masak buat anak. Kenapa anak nggak keracunan? Karena kita masak dalam porsi kecil dan selalu disajikan dalam kondisi segar. Sedangkan satu SPPG ini dia bisa masak 4.000 sampai 6.000 porsi. Dan oleh karena itu dia harus mengejar banyak hal. Dia harus mengejar, oh di sekolah yang sana harus sampai nih di jam 10. Setelah itu dia harus ke sekolah-sekolah lain jam 11, jam 12. Bahkan jam 1 siang baru nyampe. Sehingga merepotkan guru-guru itu pun dalam kondisi yang sudah tidak segar. Belum lagi kalau ibu-ibu itu bisa ngebayangin ribuan menu ribuan itu diciduk. Itu loh, jadi kan kalau diciduk-ciduk tuh kan kita diangetin dulu kalau ibu-ibu di rumah. Ini kan nggak ada kesempatan untuk itu, pokoknya dia ngejar buat cepet aja. Terus gara-gara ngejar buat masak banyak, akhirnya apa? Ayamnya nggak mungkin dibeli dalam keadaan segar. Mereka pasti udah nyetok sejak lama, ditaruh di mesin-mesin pendingin. Kemudian juga misal yang paling gampang mereka masak apa? Pasti mikirnya yang gak ribet lah apa akhirnya frozen ya. Jadi sekarang tuh yang paling yang panen itu ya dimsum siomay itu gitu, karena itu yang paling gampang gitu ya, tinggal dikukus, tinggal dikasih saus yang ternyata juga sausnya bikin keracunan. Nah terus sedih banget nih ibu-ibu itu kok tiba-tiba ditantangin juga sama keasbunan elit-elit ketika menanggapi itu ya. Ada yang bilang, oh biasanya makannya ketela dikasih burger perutnya nggak biasa. Oh biasanya makannya sayur lodeh dikasihnya spaghetti nggak biasa, ini perutnya kaget. Jadi dan itu tuh banyak banget ya pejabat-pejabat yang kayak gitu. Dan menurut aku ini kayak nggak usah pakai kebijakan-kebijakan. Ini tuh ibu-ibu ditantangin gitu ya. Gitu aja gitu. Jadi ini tuh tentang anak kami makan. Itu sebuah peristiwa yang sederhana karena in daily basis anak kami butuh makan. Biasanya kami menyajikan dengan penuh cinta. Kami masak, kami sajikan. Dan meja makan itu bukan hanya tentang perut. Di rumah, meja makan keluarga itu adalah tentang bonding, tentang tradisi keluarga, tentang bagaimana keluarga itu memberikan
banyak pendidikan untuk bersyukur gitu. Kamu tahu nggak nak, ini asal makanan dari mana? Dari petani, dibawa ke meja makan kamu caranya seperti apa? Jadi makan itu juga tentang obrolan, makan itu juga tentang cinta. Tetapi di dalam MBG, makan itu tiba-tiba menjadi rantai pasok yang diawasi dari pusat, yang penuh pelaksanaannya juga penuh dengan intimidasi. Kalau anak-anak nggak suka, nggak boleh ngomong ke gurunya. Kalau gurunya ada yang speak up, diancam kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya sebetulnya pengen kritis, diancam sama pemerintah daerahnya. Bupati juga ketakutan, dan akhirnya ada hierarki ketakutan itu yang gitu tumbuh justru kan. Ya, untuk budaya kritik sekedar untuk memberi masukan itu agar tidak ada gitu. Jadi ini gimana sih, katanya mau ngasih makan tapi kenapa caranya seperti itu gitu. Dan kalau ngomongin, karena aku ibu-ibu juga misalnya bekerja dengan ibu-ibu kader posyandu ya. Jadi ibu-ibu kader posyandu tuh sebetulnya di isu memberi makan ibu hamil, mendampingi ibu menyusui udah sejak dulu gitu. Tapi sekarang mah jadi ribet ya. Harus menghentikan mobil gitu, ngambil di tempat yang jauh untuk dibagikan. Padahal dulu itu kita bekerja bersama komunitas, bersama ibu-ibu setempat, nganterin makanan ke ibu hamil dan makanan tambahan ke balita. Nggak seribet itu loh, dan kita sudah melaksanakan itu dari dulu gitu. Jadi begitulah perspektif ibu-ibu yang ngasih. Ada banyak nih sebenarnya pertanyaan lanjutannya, tapi ini tadi konteks permasalahannya udah jelas dari perspektif Ibu Iqbal. Sekarang saya mau ke Iqbal sebelum saya ke Pak Jasra. Iqbal dalam pekerjaan sehari-hari aktif sekali meneliti, berinteraksi dengan pembuat kebijakan, termasuk berinteraksi dengan komunitas yang berhubungan dengan MBG. Udah hampir sepanjang MBG ada ya, Bal? Sepanjang MBG ada, sebelum MBG ada. Dan kita tahu sama-sama bahwa setiap kali ada berita keracunan, kita sama-sama prihatin. Karena itu, dari perspektif kesehatan, Iqbal, kalau tadi Mbak Kalis dari perspektif orang tua, dari perspektif seorang ibu, dari perspektif kesehatan, mengapa MBG ini bermasalah, Bal? Kenapa mungkin bisa diceritakan apa yang sudah disuarakan oleh CISDI, mengapa MBG ini bermasalah, tapi juga apa yang sebenarnya sudah ada diberikan masukan kepada para pembuat kebijakan. Jadi sejak memang program MBG ini dimulai dan bahkan didesain, kita lihat dulu ya bagaimana cara mendesainnya. Jadi kita bisa lihat bahwa proses mendesain program ini sangat sentralistik. Pertama, tidak banyak melibatkan aktor-aktor non-pemerintah, utamanya akademisi dan pakar juga dalam proses pengembangannya. Karena kita tahu bahwa program MBG ini kan tujuannya, kalau dia adalah program makan bergizi gratis, berarti dia ingin membuat program intervensi gizi spesifik sebenarnya. Artinya memang ada indikator ataupun situasi gizi yang ingin direspons dengan kebijakan seperti itu. Tapi sampai hari ini kita tidak betul-betul melihat bagaimana itu bisa terjadi dan terbentuk. Dan sehingga akhirnya seperti desain yang sekarang, bahwa karena minim sekali pelibatan akademisi dan juga pelibatan para pakar, jadi input ataupun masukan yang memang memperkuat aspek dari kesehatan itu sangat minim. Karena memang kalau kita lihat dari desain yang sekarang itu cenderung terdisintegrasi dengan ekosistem kesehatan yang sudah ada. Contoh misalkan MBG sekarang menargetkan kelompok anak usia sekolah. Padahal sebenarnya sebelum MBG itu sudah ada program-program sejenis yang sudah dikembangkan oleh pemerintah sebelumnya. Contoh misalnya aksi bergizi. Itu sudah dikeluarkan, ada SE-nya juga, 4 menteri tahun 2023. Lalu secara program juga sudah komprehensif, dia mengkombinasikan sarapan bergizi, lalu aktivitas fisik, dan juga suplementasi gizi di sekolah. Lalu sebelumnya ada lagi Progas, atau program gizi anak sekolah. Jadi sudah ada itu modalitas itu. Nah tapi memang di program MBG yang baru ini, desain yang tadi sudah dipilot dan sudah dihitung seperti itu digantikan dengan model yang baru lagi. Dan memang kita tahu dari proses BGN pertama kali dibentuk di tahun 2024 sampai akhirnya berjalan di 6 Januari 2025, itu proses sangat cepat.
dan kita tidak melihat pilot yang memang bisa diakses oleh publik gitu ya. Bagaimana mereka bisa menakar penerima manfaat, siapa penerima manfaatnya, lalu kemudian persoalan gizi apa yang ingin diatur seperti itu kan masih belum cukup clear. Nah, lalu kemudian dari situasi perencanaan yang seperti ini itu punya snowballing effect yang begitu luar biasa ketika masuk ke tahap implementasi dan penyusunan kebijakan. Nah, dari landscape kebijakan yang kami lihat menjadi masalah besar adalah bagaimana waktu MBG ini bergulir tidak disertai dengan regulasi yang kuat gitu ya. Jadi MBG hanya dijalankan dengan menggunakan juknis pada saat itu. Jadi belum ada tuh Perpres tata kelola makanan bergizi gratis ya yang mengatur banyak hal di dalamnya. Jadi hanya mengandalkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional seperti itu. Yang mana surat edaran kekuatannya sangat lemah. Dan kalau kita lihat juga dari surat edaran dan substansinya memang tidak banyak mengatur berkaitan dengan tata kelola, berkaitan dengan interaksi antara suprastruktur dari BGN dengan instrumen kesehatan di daerah, dan juga tidak banyak mengatur tentang gizi dan keamanan pangan. Nah, sekarang kita masuk ke gizi dan keamanan pangan ya, Mbak ya. Nah, dari gizi itu di Januari 2025 ketika MBG kick off, CISDI langsung mencoba untuk melakukan kajian pada saat itu. Jadi kita melakukan pengumpulan sampel makanan yang memang kita lihat dari media, karena kan waktu itu di awal-awal semua menu ditampilkan ya. Nah, waktu itu kita melakukan uji cepat pada saat itu dan memang dari sisi kualitas makanan itu sudah langsung kita kritik ketika kajian itu dikeluarkan. Jadi pada saat itu memang kami menemukan 45% dari 30 sampel menu MBG itu memang mengandung produk pangan yang tinggi gula garam lemak pada saat itu. Jadi lebih tepatnya minuman susu berperisa ya pada saat itu. Lalu juga kami menemukan adanya pangan ultra proses, jadi seperti nugget, sosis seperti itu ya. Yang mana kalau misalnya kita lihat secara peruntukan ini agak sedikit kontradiktif dengan upaya untuk mendorong pola makan sehat, gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena tadi setelah ditarik lagi, oh ternyata memang MBG itu belum ada standarnya nih tentang standar gizi seperti apa yang ingin dikejar, seperti itu. Berbeda kalau misalnya kita coba lihat negara lain ya, seperti Brazil ataupun Jepang, itu mereka membuat standar yang jelas terkait dengan gizi. Misalnya Brazil itu mereka coba untuk integrasikan program school meals itu dengan standar gizi nasionalnya mereka. Misalnya untuk gula garam lemak itu ambang batasnya berapa per hari. Lalu mereka kategorisasikan juga produk mana yang boleh masuk, mana yang tidak. Sehingga memang program ini bisa cocok match dengan upaya penanggulangan gizi tadi. Dan berapa tahun, Bal? Dan butuh waktu dari tahun 1954 sampai sekarang. Jadi sangat panjang perjalanan Brazil untuk sampai ke sini. Tidak. Selama ini ada justru kita kasus yang keracunan. dibanggakan gara-gara dalam setahun. Kita lebih cepet loh gitu. Ya, Betul. kenyataannya untuk bisa berhasil Panjang. harus butuh proses ya Betul, Mbak. yang cukup panjang. Tahu nggak ada kasus keracunan atau enggak, Bal? Iya, Mbak. Selama itu. Dan di awal-awal kita memulai kajian juga sudah langsung ketemu kasus keracunan makanan. Jadi ketika kita mulai menulis di bulan Februari, di minggu pertama MBG berjalan itu sudah ada satu kasus keracunan makanan. Waktu itu di 2 titik kami menemukannya dan langsung kami masukkan juga sebagai bahan kajian. Dan ternyata memang setelah kami telaah lagi berbagai macam peraturan gitu ya, di yang levelnya adalah surat edaran dan juga juknis, itu memang dari sisi keamanan pangan itu belum cukup clear. Sampai akhirnya ketika di bulan September 2025 terbukalah bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan standar keamanan pangan itu belum diterapkan. Misalnya SLHS ya, atau Certificate Like Hygiene, itu belum diwajibkan pada saat itu. Dan juga kita tahu tadi Mbak Kali sudah sampaikan bahwa masak ini skala besar. 4.000 porsi per hari satu SPPG. Bayangkan itu kalau bisa ada problem dengan rantai supply-nya atau rantai pengolahan pangan, maka resiko kontaminasi silang itu akan sangat tinggi. Sebenarnya sudah ada studi Mbak yang melakukan semacam comparative analysis antara school-based meals program dengan yang central kitchen. Dan hasilnya memang central kitchen itu lebih beresiko karena rantai pasok yang lebih panjang. Jadi memang dari sisi titik kritisnya itu harus diperhatikan sekali. Bagaimana suhu itu dikontrol, bagaimana cara masak itu dilakukan dan distribusi dilaksanakan. Itu harus sangat teliti. Dan di beberapa negara yang menggunakan central kitchen, biasanya mereka membangun juga dapur satelit di sekolah. Jadi makanan itu setelah dimasak, diantar ke sekolah itu untuk dipanaskan kembali. Ada dapur lagi di sekolahnya. Dan disajikan dengan bentuk hot meals. Sedangkan kita kan bentuknya adalah paketan. Jadi makanan dalam kondisi tertutup berjam-jam. Apalagi makanannya beragamnya, ada yang tumis, ada yang kuah. Tadi sehingga resiko kontaminasi silang tuh kemungkinan sangat tinggi. Belum lagi tadi di awal-awal MBG berlangsung itu tidak ada standar jam berapa masaknya.
Jadi ada yang mulai jam 8 malam untuk preparation, ada yang sudah mulai dari jam 5 sore, ada yang mulai jam 2 pagi, itu tidak terstandar. Oke, kalau sekarang tadi dari kedua belah ini sebelum saya ke Pak Jasra, saya kepingin tahu itu ceritanya Mbak Kali sama ceritanya Iqbal kan dari awal MBG berada. Nah, dalam beberapa minggu terakhir ini kita melihat banyak berita ya dari berita bahwa ada tadi pagi aja ada perbaikan Juknis kalau nggak salah ya Bal, ada perbaikan Juknis tapi perpresnya tetap belum diperbaiki. Lalu ada dapur-dapur ratusan yang cukup banyak yang ditutup. Saya ingin minta pendapatnya Mbak Kalis dan Iqbal, sejauh mana efek dari ini diharapkan, efek dari ditutupnya dapur, diperbaiki kan asumsi kita kalau dapur itu ditutup, ada SPPG yang berhenti beroperasi itu untuk perbaikan kan. Sejauh mana perbaikan itu diharapkan untuk bisa mengembalikan keamanan kepada anak-anak untuk mengkonsumsi makanan? Saya ngelihatnya perbaikan-perbaikan yang dijanjikan itu tetap tidak menyasar kepada poin utama yang sebetulnya kita suarakan ya. Ya termasuk katakanlah tepat sasaran atau enggak, itu aja belum didengarkan gitu ya. Sejak dulu ya sekolah-sekolah anak orang kaya, saya di Jogja misalnya, mereka menerima MBG padahal di rumah gizi yang diberikan orang tuanya sudah sangat baik ya. Dan sedangkan tadi pagi baru naik juga berita dari BBC Indonesia, stunting di Papua, dan di sana tidak ada satupun dapur gitu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Jadi di situnya sih Mbak, kayak kita bicara itu dulu, filosofi ini sebagai gerakan, itu yang kamu sasar itu apakah pemenuhan gizi gitu ya, benar-benar pemenuhan gizi, apakah ini untuk stunting, apakah kamu hanya berhasrat untuk memberikan makan puluhan juta anak Indonesia itu, di situnya aja tuh belum jelas visi. ya. Iqbal ada tambahan? Iya Mbak, desain program yang pentingnya, karena kan kemarin yang dipersoalkan adalah tata kelola, dan kemarin juga sebenarnya Wakil Ketua BGN mengakui ya ada persoalan di balik dengan tata kelola. Yang sebenarnya udah dibicarakan sudah juga dibicarakan cukup lama. juga di publik sejak lama gitu. Nah, harapan kita adalah memang ini clear dulu nih. Jadi jauh sebelum MBG harus dilanjutkan kembali, seharusnya memang dipakai evaluasi untuk fokus pada perbaikan aspek tata kelolanya. Terkait siapa yang akan disasar, bagaimana metode penyalurannya, apakah school based ataukah dengan dapur sentral. Kita harus kembali mengayak itu, karena kalau tidak kita kembali ke sana, maka proses yang terjadi sebelumnya akan berulang kembali, Mbak. Jadi memang harus fokus dulu ke sana ya, pengembangan desain program dan bagaimana kemudian pemerintah merumuskan skema penargetan dan juga pensasarannya seperti itu. Mendesain ulang ya, berarti dari mulai filosofinya hingga operasionalisasinya. Serangan yang menyasar kepada para aktivis yang menyuarakan untuk perubahan akan desain tata kelola itu kan selalu, kamu tega ya sama ibu-ibu pencuci ompreng yang dulu mereka nggak punya pekerjaan, sekarang mereka jadi punya pekerjaan. Ya, padahal kan ya itu karena kita nggak sepakat tentang filosofinya. Di awal itu apa? Kamu mau ngasih pekerjaan kepada masyarakat, apa mau bicara tentang gizi anak? Iya, nanti itu saya ke Mas Rifki. Tapi pagi ini Pak Jasra, saya juga baca berita bahwa sudah ada keracunan lagi sekitar 200-an anak di mana ya? Kalau nggak salah Jawa Tengah, iya, Blora. Kalau ini baru aja anak masuk sekolah tanggal 13 Juli, jadi belum genap 2 minggu. Kita udah balik lagi. Yang seperti tadi Iqbal bilang, karena nggak ada perubahan dalam desain, balik lagi ke pola lama yang akhirnya kita terima lagi berita, ada lagi 200-an orang keracunan anak-anak. Bagaimana Pak, KPAI itu ada untuk melindungi anak-anak gitu ya. Kalau semua situasi ini ideal, misalnya ada kesempatan ulang untuk mendesain ulang, ada kesempatan lagi untuk mendesain ulang MBG. Kira-kira dari sudut filosofi untuk melindungi anak-anak, apa yang akan disampaikan oleh KPAI, Pak? Ya, makasih Mbak Dea. Pertama sebetulnya terkait isu MBG ini kan di awal dalam bayang kita adalah disasar kelompok rentan sebetulnya gitu ya. Karena memang
kita berjuang keras ya 10 sampai 15 tahun yang lalu soal isu stunting ya, yang Betul. terutama daerah-daerah yang kami sering mendatang Papua, NTT. Dalam bayang kami itu dulu yang diintervensi ya, yang katakanlah kata Bapak Presiden. Yang menjadi prioritas gitu kata ya Bapak Pak. Presiden kan mereka nggak bisa makan ya, Iya, betul. seperti kita anak-anak di Jakarta yang bisa makan 3 kali sehari gitu ya. Itu yang dalam bayangan kami. Dan dengan demikian kami mencoba mengkomunikasikan ya, terutama kepada BGN ya di awal Januari, karena KPAI fungsi adalah pengawasan yang memastikan agar program ini betul-betul efektif gitu ya. Namun kesulitan kami ya, mungkin CISDI juga mengalami ya soal koordinasi gitu ya. Kemudian soal bagaimana melihat pelibatan publik gitu ya yang seluas-luas, apalagi jaringan anak ya, saya kira cukup banyak dan mereka punya pengalaman ya, untuk memberikan best practice, kemudian model-model kebijakan yang lebih efektif gitu ya. Nah, jadi dalam hasil pengawasan kami itu juga menemukan ketika kita datang ya ke SPPG, datang melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, hal yang sama. Pemerintah daerah merasa ini di awal-awal program ya di Januari ya sampai akhir Desember lah 2025 ya, mereka merasa tidak mengetahui gitu ya. Kita coba komunikasi dengan Bupati ya, Pak, berapa banyak SPPG yang sudah ada di Kabupaten Bapak ya. Kami tidak punya data ya. Kemudian sasarannya berapa banyak ya, apalagi sasaran gitu ya. Nah, jadi kami melihat memang pada akhirnya badan ini seperti melayarkan kapal, kemudian kalau ada rusak langsung diperbaiki di situ gitu ya. Nah, ini kan sangat berbahaya sebetulnya, apalagi bicara tentang pelindungan anak ya. Bagi kami satu kasus itu udah banyak Mbak Dia. Apalagi udah puluhan ribu ya tadi sudah disampaikan. Kami juga mengkolek data ya, terutama data-data dari pemantau pemberitaan dari media gitu ya. Nah, oleh sebab itu soal persentase angkanya kecil ya, bagi kami tentu cukup memprihatinkan ya. Satu data itu sudah banyak gitu ya, dan itu hak anak sangat luar biasa terlanggar. Nah, oleh sebab itu di Januari sampai Desember dan sampai di titik ini ya kami melakukan pengawasan. Di Januari Desember fokus kepada pemberian di anak sekolah, kemudian juga ada chatlit riset juga ya Mas dengan CISDI dan Wahana Visi, karena salah satu prinsip pelindungan anak adalah mendengarkan suara anak gitu ya. Nah, bagaimana misalnya pandangan mereka terkait makanan yang disajikan. Dan itu terkonfirmasi ya dari 1.800 ya Mas ya, kita coba peneliti anak menggali gitu ya, kita mendampingi ya, hampir 90% itu soal rasa gitu ya, yang menjadi keluhan. Kemudian yang kedua terkait mereka ingin keterbukaan informasi juga di dapur itu situasi seperti apa sih gitu ya. Mulai dari proses mensuplai bahan pangannya, proses memasaknya, packing dan sampai mengantar gitu ya. Dalam situasi era digital ini kan sangat mudah sebetulnya untuk katakan mengunggah ke orang tua ini seperti proses dapur seperti ini, suplai bahan makanan seperti ini, sehingga anak-anak kita itu merasakan kenyamanan gitu ya. Apa yang mereka makan ini adalah sesuatu yang aman, pangan yang aman ya. Karena dampak dari pemberitaan ini sangat luar biasa ya, bagi mereka ada ketakutan, ada juga mereka berdiskusi ini apakah sama nggak dengan makanan yang kemarin gitu ya. Nah, saya kira itu kan harus dijawab ya. Bagian dari prinsip pelindungan anak kita yang mendengarkan itu. Nah, hal lain yang adik-adik kita juga sampaikan adalah terkait misalnya ancaman tadi ya, tadi Mbak juga sampaikan gitu ya. Mereka juga mengalami gitu ya ketika mereka speak up, mengunggah ke media sosial waktu itu. Kemudian ada oknum-oknum aparat ya untuk mendatangi agar tidak menyampaikan isu itu gitu ya. Padahal di zaman hari ini ya itu nggak mungkin Mbak Dia ya, sesuatu yang nggak mungkin. Saya kira kami dalam konteks itu untuk mengapresiasi kepada adik-adik yang speak up gitu ya, kemudian ibu-ibu yang speak up, sehingga memang programnya betul-betul dikawal secara bersama gitu ya. Nah, oleh sebab itu kami melihat ya, tentu satu sisi program ini sangat mulia, tapi tata kelolanya lagi-lagi harus dipastikan ya. Apalagi tahun ini kami fokus ke pengawasan 3B. Ini unik lagi gitu ya. 3B ini tadi Mbak juga sampaikan gitu. Misalnya 3B ini temuan kami adalah baik di Kota Padang, kemudian Bogor ya. Kemarin semalam saya baru balik dari Kota Semarang gitu ya. Satu soal data gitu ya. Saya bertanya ke Ibu Posyandu, Ibu,
Kalau ibu-ibu yang ada di kota itu kan dia sibuk atau mungkin dia bekerja gitu bumilnya. Kalau dia tidak ada di rumah, terus diapain makanan ini gitu ya. Katanya akan diantar ya. Kalau nggak ada keluarganya di rumah, lalu diapain ya. Akhirnya katanya dipindahkan makanan ini kepada sasaran yang lain gitu ya. Ini kan sulit mengukur dampak dari program ini ya. Apakah adakah pemenuhan gizi pada bumil atau balita dan seterusnya. Nah, kemudian kedua kami juga menemukan ini analisa kami sementara ya terkait misalnya di distribusi SPPG ini kan ke Posyandu ya, lalu Posyandu memindahkan ke omprengan gitu ya. Ada juga bukan ke omprengan, ke kantong plastik gitu ya. Ada tempat-tempat yang dimana mungkin potensi keracunan makanan dan seterusnya juga harus menjadi kewaspadaan kita. Yeah. Kemudian rata-rata mereka tidak memakan di posyandunya, tapi dibawa pulang. Nah, pertanyaannya apa ia dimakan oleh balita atau bumil atau busui gitu ya. Yeah. Nah, ini kan sesuatu yang saya kira perlu dievaluasi ya. Nah, oleh sebab itu kami kemarin sudah menyampaikan ada 9 rekomendasi ya, dan itu sebagian juga kerjasama dengan CISDI, dengan Wahana Visi gitu ya. Satu soal tata kelola, kemudian kedua prioritas kepada daerah-daerah yang membutuhkan atau rawan pangan gitu ya. Ya cukup banyak NTT itu gizi buruknya yang menumpuk gitu ya. Nah, saya kira itu menjadi prioritas gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, waktu itu belum ada hotline aduan. Kami mendorong waktu itu ya, karena di isu anak itu udah biasa, kekerasan itu sangat luar biasa lah ya. Tapi kita ada sistem yang membangun, ada aduan, ada referral system gitu ya, kemudian ada penanganan dan seterusnya. Nah, di awal MBG ini nggak ada gitu ya. Kalau ada misalnya ada keracunan, ada juga inisiatif SPPG itu membawa ke layanan rumah sakit. Padahal keracunan ribuan ini kan. Iya. Siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Di awal betul. Ya. Di belakang ini kan baru kelihatan sistem itu. Nah, ini artinya apa? Kita melihat ya, kita tentu menyayangkan uji coba kebijakan kepada anak gitu ya. Itu yang sejak awal kita ingatkan gitu ya. Nah, kemudian rekomendasi lain adalah keterlibatan para pihak ya, termasuk juga jaringan-jaringan anak ya. Di awal itu tidak dilibatkan gitu ya. Bahkan kalau sekarang ada pelibatan, Pak? Ya ada, tapi belum desain programnya di mana partisipasi publik merasa ini isu kita bersama, ayo kita kawal gitu, belum sampai ke sana gitu Mbak Dia. Jadi memang ini butuh kerja keras ya oleh pemerintah ya, bagaimana kalau memang ini program ini tetap jalan ya tentu harus ada pelibatan para pihak. Betul. Dan termasuk juga KPAI saya kira yang selaku institusi pengawasan gitu Mbak Dia. Dan saya kira poinnya Mbak Kalis tadi sangat penting karena kita bilang memberikan judgement, memberikan nilai bahwa ini adalah sebuah program yang sangat mulia atau tidak mulia, itu harusnya berdasarkan kesepakatan pada filosofis dari program tersebut. Intensinya mau untuk apa gitu. Jadi kalau sudah sama-sama benar dan disepakati baru bisa mulai dengan melindungi hak anak. Hak anak ini memang sangat-sangat fragile karena dia masih perlu dibantu untuk melindungi dirinya sendiri ya, tergantung di usia tertentu dia harus, tapi kan itu tidak membuat dia setengah manusia, jadinya dia tetap adalah manusia utuh yang punya rights, punya human rights-nya yang harus kita bantu untuk lindungi bersama. Nah, Mas Rifki, seringkali dulu waktu lagi pandemi isu ekonomi sama kesehatan dibentur-benturkan. Saya melihat sekarang ada kecenderungan juga ke situ bahwa ada pembenturan atau orang harus milih ya kalau mau MBG itu karena dia menggerakkan roda perekonomian. Kami di sini bukan ekonom yang bisa memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. Itu yang saya minta. Tapi pertanyaan lanjutannya adalah ini dari perspektif pengguna ya, harga-harga itu naik, disalahkan perang, harga-harga naik 25-30% belanja mingguan tuh naik, tapi juga karena waktu MBG berhenti sebentar waktu libur anak sekolah, harga turun lagi sempat. Nah sekarang MBG ada lagi, harga naik lagi.
Bagaimana sih Mas kaitannya? Oke, pertama mungkin yang saya ingin highlight tadi dari Mbak Kalis, Pak Jasra, dan Mas Iqbal, ini kan bicara terkait sebuah program ya, program pemerintah yang nampaknya memang banyak kekurangannya program ini, dan program yang ada kekurangan itu sebetulnya sangat wajar. Cuman yang menjadi beda adalah biasanya program itu ada studinya terlebih dahulu, ada studi kelayakan terlebih dahulu. MBG, studi kelayakannya baru dilakukan setelah programnya jalan, gitu. Yang itu pun juga setelah mendapat banyak tekanan publik. Jadi ini yang memang sebetulnya prosesnya itu banyak kekurangan gitu. Jadi awalnya programnya ada dulu, baru ada studinya gitu. Harusnya kan kalau Studi kita dulu. yang kita mau kan sebetulnya bukan program, tapi capaiannya. Apa sih kita mau gizi anak terpenuhi, baru kita pikirkan programnya apa gitu. Kita mau lapangan kerja tercipta, programnya apa gitu. Ini kan MBG dulu baru ada, terus dipikirkan mau mencapai ke gizi, ini, ke pekerjaan dan segala macamnya. Jadi memang banyak kekurangan di situ, dan biasanya program itu harusnya ada pilotnya. Ini kan nggak ada pilotnya, tiba-tiba langsung full scale seluruh Indonesia. Makanya tadi yang agak aneh juga, dibanggakan kenapa dalam setahun itu bisa ini, padahal dengan banyak sekali kekurangan gitu. Dan ini juga kalau kita lihat pertanyaannya adalah untuk apa program ini? Kalau kita melihat data Susenas BPS itu sebetulnya kan ini sekarang MBG itu diberikan ke 100% siswa, pelajar, murid. Kalau data BPS itu sebetulnya hanya 15% siswa yang takut kurang makan. Jadi ada 85% siswa yang nggak butuh makanan ini gitu. Tapi tetap diberikan sehingga kemudian jadi waste. Kolega kami di LPM biasanya sering menanyakan seperti ini. Kalau orang sudah makan 3 kali sehari gitu, dikasih porsi keempat mau makan atau enggak gitu? Most likely enggak gitu. Atau kalau orang yang sudah terbiasa makan porsi 30.000, 40.000 satu porsi, dikasih porsi harga 10-15.000 mau nggak? Most likely enggak gitu. Sehingga ini akan jadi waste gitu. Nah, ini yang terjadi dengan MBG di mana 85% ini menjadi waste. Dan juga kalau kita bicara terkait dengan waste ini istilahnya makan bergizi gratis, banyak yang nggak dimakan, banyak yang nggak bergizi, dan sebetulnya nggak gratis. Ini anggaran yang diberikan ke orang yang nggak butuh, tapi kemudian mengorbankan renovasi sekolah ke yang butuh, renovasi puskesmas, rumah sakit yang butuh, dan layanan gaji-gaji publik kader, gaji-gaji PNS di daerah, SN, guru, bahkan mungkin salah satu yang yang paling saya tahu itu karena kebetulan saya orang Aceh adalah kemarin pemangkasan transfer ke daerah, sehingga Aceh dan Sumatera Utara nggak punya uang untuk menangani bencana akhir tahun lalu, gitu. Jadi nggak gratis juga, sangat costly program ini. Jadi ini yang yang kita melihat banyak sekali kekurangannya. Dan kalau dibilang lapangan kerja tadi Mbak Kali sebutkan, misalnya argumen pemerintah tega menghilangkan program ini terus ada yang jadi nggak bekerja gitu. Tapi sejauh ini sebetulnya pemerintah tega-tega aja secara tidak langsung menutup banyak kantin sekolah gitu. Yang tadinya bekerja jadi nggak bekerja. Dan padahal kantin sekolah itu makanannya nggak pernah ada masalah. Betul, nggak ada problem. Karena kalau di kantin sekolah kalau ada problem biasanya ada mekanisme tersendiri. Misalnya ada orang beli di kantin A keracunan, pasti dia akan tutup gitu. Pasti nggak laku gitu. Sehingga ada mekanisme pasar sehingga membuat itu tutup. Kalau sekarang keracunan, mereka nggak punya opsi gitu untuk makan dari tempat lain. Jadi memang ini program sangat costly, tujuannya pun nggak jelas, dan apapun yang disebut menjadi capaian nggak tercapai juga gitu. Kalau kita bicara berapa banyak lapangan kerja tercipta, pemerintah nggak pernah bicara berapa banyak orang kehilangan lapangan pekerjaan.
dari ini. Lalu kemudian terkait tadi misalnya berapa banyak rantai pasok di berbagai daerah yang kekurangan stok misalnya telur, stok ayam, stok beras karena sudah diborong oleh MBG gitu. Dan yang paling terdampak lagi-lagi masyarakat miskin. Masyarakat menengah ke atas mungkin kenaikan harga bahan pokok 10-20% mungkin masih ada spare. Tapi masyarakat miskin tetap butuh makanan pokok gitu. Kalau harga barang-barang pokok di pasar meningkat, tentu mereka yang paling akan tertekan dan nggak disubsidi gitu. Bayangkan kalau masyarakat miskin itu mengalami kenaikan harga pokok, kemudian daya belinya turun, harus menanggung anaknya keracunan gitu. Dan ini kan nggak di-cover oleh pemerintah gitu. Kan nggak ada mekanisme misalnya pertanggungjawaban kalau anak keracunan dikompensasi demikian rupa kan nggak ada gitu. Jadi tentu banyak pihak yang sangat-sangat dirugikan. Dan lagi-lagi ini biasanya paling terdampak itu masyarakat menengah ke bawah yang daya belinya sendiri pun tanpa diganggu, quote-unquote diganggu oleh program ini pun juga sudah sangat terbatas. Ya. Mbak Kalis, kalau tadi ibu-ibu yang mukul panci di bundaran UGM itu, tentu itu sebagai ekspresi yang orang kepepet, yang udah nggak tahu lagi mau berekspresi seperti harus bagaimana untuk bisa melindungi hak-hak anaknya. Dari komunitas ini yang terbentuk ini, apakah ada rekomendasi yang diberikan? Saya maunya MBG-nya diapain, saya maunya anak saya bagaimana, itu karena ada banyak cerita anekdotal ya yang dibuang, kita lihat berita numpuk nasi dibuang dan segala macam seperti itu. Dari suara ibu ini sebenarnya apa yang diinginkan untuk melindungi anak mereka? Men-stop MBG atau hal yang lain? Sejak aksi pertama kita sudah menyuarakan tuntutan, dan tuntutan yang paling utama adalah tentang sentralisasi itu ya, dan kembalikan kedaulatan pangan kepada sekolah, lagi-lagi ya school base, dan juga kepada komunitas. Karena sejak dulu juga sudah ada komunitas-komunitas yang misalnya punya menanam bahan pangannya sendiri, bahkan ada sekolah-sekolah yang punya kebunnya sendiri, kemudian mereka punya lumbung pangan mandiri, dan dengan itu mereka tahu makanan khas di daerah itu tuh apa gitu, apa sih yang disukai sebagian besar penduduk di daerah situ termasuk anak-anak, dan cara masaknya seperti apa. Jadi nggak tiba-tiba dikasih spaghetti, nggak tiba-tiba dikasih burger yang dagingnya fake gitu loh. Itu jadi kita ibu-ibu aja deh, logika ibu-ibu gitu. Itu aja nggak terpenuhi Mbak Dia. Gitu. Ini sebenarnya kan ada program kantin sekolah yang sudah berjalan dengan baik ada banyak di banyak kota. Tutup. Itu sekarang CISDI tuh bikin ada program soal, iya kan, ada program yang untuk kantin sekolah ini, Bal. Dan ada sisi lain di mana kita bilang sebenarnya MBG ini adalah kesempatan baik untuk memastikan asupan gizi bertambah kualitasnya. Tidak ada garam, tidak ada gula, tidak ada lemak. Gimana caranya rekomendasi CISDI? Saya tahu ada ke arah sana, tapi gimana caranya, apa yang direkomendasiin CISDI di situ supaya komunitas dan kantin sekolah ini tumbuh kembali dan para ibu ini membantu untuk melindungi hak anak? Ya, Mbak. Jadi sebenarnya dari survei global, 94% negara yang menjalankan school meals program itu school based. Jadi hanya sedikit sekali yang menjalankan itu berbasis dapur sentral, dan itu most likely di Central Europe. Karena mereka di Uni Eropa ada semacam perjanjian seperti itu. Dan juga yang disalurkan itu adalah buah, sayur segar, dan susu kotak. Jadi pengolahannya sangat minim. Itu susu kotak yang nggak mengandung gula? Yang tidak mengandung gula, betul. Jadi susu kotak yang tidak mengandung gula, lalu juga sayur segar dan buah segar. Kalaupun ada yang mengolah berbasis dapur sentral itu hanya di Prancis, di Paris ya. Jadi benchmarkingnya tuh sebenarnya harusnya kita merujuk ke yang school base, karena memang best practice-nya tuh rata-rata mengarah kepada school base. Dan kembali soal kantin. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah ada regulasi ataupun sistem ya yang memungkinkan
program gizi itu berbasis sekolah dan dilaksanakan di sekolah. Jadi kita sudah ada aksi bergizi tadi sudah kami sampaikan. Jadi sebenarnya ini adalah kontribusi yang terkoordinasi antara sekolah, lalu juga ada kantor perwakilan agama dan juga dari puskesmas seperti itu yang tergabung dalam UKSM. Iya. Jadi melalui UKSM inilah sebenarnya itu bisa dijalankan. Iya. Jadi dengan modalitas yang sudah dimiliki, misalnya di Jakarta itu sudah ada pergubnya, namanya Pergub Kantin Sehat, salah satunya di Jakarta. Dan bagaimana kemudian di Jakarta lewat Pergub Kantin Sehat itu sudah diatur juga tentang standar gizinya. Bahkan spesifik, judulnya adalah Pergub Kantin Sehat untuk anak sekolah. Jadi beberapa daerah itu sudah punya regulasinya. Banyuwangi, waktu itu Pak Azwar Anas juga sudah punya programnya untuk kantin sekolah sehat. Kita sudah punya modalitasnya dan juga sebenarnya secara infrastruktur itu sudah lebih familiar sebenarnya dengan pendekatan bahasa sekolah. Jadi memang harus diperhatikan adalah seperti itu. Dan bagaimana kemudian ini bisa dijalankan atau diimplementasikan? Bagi kami pertama adalah yang harus perhatikan karena MBG ini kan membawa muatan baru ya. Jadi MBG ini kalau memang tujuannya sebagai intervensi gizi spesifik, maka yang harus dilihat adalah tidak hanya sekedar memberi makan, tapi bagaimana menciptakan lingkungan pangan yang sehat. Jadi dengan memperhatikan tadi ini sebagai kesempatan untuk mencapai lingkungan pangan sehat. Nah, apa sih lingkungan pangan sehat yang kita maksud gitu ya? Jadi tidak hanya sekedar menjalankan MBG melalui kantin sekolah, tapi bagaimana kita bisa mendesain kebijakan lingkungan pangan yang lebih luas lagi. Jadi sebenarnya melalui sekolah itu tidak hanya sekedar penyaluran makan, tapi juga bagaimana anak-anak tadi bisa mendapatkan akses terhadap makanan yang sehat yang memang sudah terstandar. Jadi dari aspek kandungan gula, garam, lemaknya sudah diatur sedemikian rupa supaya aman untuk anak. Karena itu yang dilakukan juga di beberapa negara lain seperti Brazil dan Jepang. Lalu kita bisa lihat juga bagaimana penerapan kebijakan lain ya sebagai kebijakan pendukung. Misal di Brazil itu untuk produk pangan yang masuk ke dalam school meals-nya di sekolah itu mereka punya semacam label khusus. Jadi ada label-label tertentu yang memang harus masuk ke lingkungan sekolah. Jadi kalau misalnya makanan itu memang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak ya maka harus ditampilkan apa adanya seperti itu ya melalui penerapan kebijakan label depan kemasan. Nah lalu selain itu juga terkait dengan harga. Jadi fokus dari school meals program di sana adalah memang untuk penguatan sistem pangan. Jadi bukan hanya sekedar memberi makan, tapi juga akses ke pangan segar itu jauh lebih murah. Dan tadi terkait dengan minuman-minuman ataupun makanan yang memang tinggi gula garam lemak itu diatur dari sisi capping price-nya, harganya dengan menggunakan skema cukai gitu ya, khusus untuk minuman dalam kemasan supaya harganya menjadi lebih mahal dan tidak bisa dijangkau dengan mudah oleh anak. Jadi tadi perlindungan anak itu lebih dari sekedar anak-anak bisa mendapatkan akses terhadap makanan, tapi mereka juga diberikan edukasi, tahu gitu apa saja menjadi resikonya. Lalu ketika memilih makanan yang lebih sehat, itu lebih mudah untuk mereka melakukan hal tersebut. Karena kalau sekarang kan dengan sistem pasar terbuka seperti ini, ya semua orang bisa memilih makanan yang mereka sesuai yang mereka inginkan tanpa mereka tahu resikonya seperti apa. Nah, dengan memasukkan atau menjalankan MBG melalui sistem dapur sekolah, nah harapannya kebijakan-kebijakan tadi bisa diintegrasikan. Jadi adanya label depan kemasan, lalu juga penerapan cukai seperti itu, dan juga penerapan standar gizi yang moderate untuk anak-anak itu justru akan lebih produktif untuk meningkatkan kesehatan anak-anak di sekolah menjadi target dari program makan bergizi gratis. Sebenarnya kalau aja ada kesadaran dari pembuat kebijakan untuk mendengar suara para ibu, suara para peneliti, suara advokat perlindungan anak, tentu ini akan berjalan nggak seperti sekarang. Tapi Mbak Kalis, kira-kira lanskap seperti apa, ekosistem seperti apa yang bisa diterima oleh orang tua atau para ibu yang memprotes adanya MBG. Tadi Mbak Kalis sudah menyentuh satu hal yang amat mendasar, yaitu soal filosofinya. Filosofinya kita rembukan dulu, filosofinya apa? Lingkungan enabling environment yang kayak apa yang akan membuat para ibu berhenti mukulin panci? Pakai datanya Mas Rifki dulu tadi sih Mbak, kalau kebutuhannya 15%, nggak perlu berambisi 100%, udah di situ dulu gitu. Nah dari 15% itu tadi Pak Jasra juga bilang kayak di kantong-kantong yang rentan banget seperti di NTT dan Papua, dan dengan itu juga tidak dijalankan. Kayaknya kita tidak butuh juga satu badan baru yang gitu terpusat, yang tidak bisa diawasi, bahkan bupati nggak tahu cara ngawasinya gitu.
bahan-bahan yang ada itu nggak bisa dilacak pertanggungjawabannya seperti apa, karena di dalam nomenklatur didefinisikan sebagai bahan habis pakai. Betul. Serem banget. Karena jadi- nggak jelas boundaries dari ininya, Iya. misinya. Dan tadi si Mas belum dijawab juga yang kestabilan harga minyak goreng, Mas. Iya. Buset dah. Dari aku menikah itu minyak goreng 2 liter itu 30 ribuan. Sekarang udah 54 ribu. Ini oh my god, serem banget, Mbak. Iya. Dan kita sering kali mendengar makin sering mendengar bahwa ada orang, saya nggak tega ngelihatnya, tapi yang ada seorang ayah meninggal, anaknya lagi nangis-nangis karena ayahnya dituduh mencuri. Lalu ada yang cerita bahwa ada seorang ayah yang juga mau mencuri 2 butir telur, nggak punya uang karena cuma punya uang 5.000. Hal seperti ini tentu akhirnya menjadi korban anak. Sebelum ke Mas Rifki, saya mau nanya ke Pak Yasra dulu. Kerusakannya udah sejauh apa Pak kalau ini terus dibiarkan terjadi untuk anak ya, terutama untuk anak. Kalau untuk orang tua tuh saya begitu orang tuanya rusak, nggak bisa melindungi lagi anaknya akan makin exposed. Saya merasa 2 contoh yang tadi saya sebutkan di atas itu contoh yang tip of the iceberg. Pasti ada banyak yang seperti itu. Gimana kita atau KPAI ini bisa terus melakukan atau menjamin perlindungan anak di tengah situasi dinamika yang kayak tadi, Pak. Kalau beli minyak goreng nggak bisa, beli telur nggak bisa, beli protein, apalagi protein hewani, apalagi harganya naik terus. Bagaimana KPAI charting the path gitu untuk terus bisa melakukan perlindungan kepada anak? Iya, sebetulnya perlindungan anak ini kan pemerintah ya, penyelenggara ya. Kami yang mengawasi pemerintah. Jadi makin susah dong Pak ngawasinnya. Jadi jangan tukar-tukar Mbak Dia. Nanti jadi memang nomenklatur perlindungan tapi dalam konteks pengawasan gitu ya. Nah, oleh sebab itu di Konvensi Hak Anak, di Undang-Undang Perlindungan Anak itu Duti BRR itu kan pemerintah itu. Makanya kita pastikan bagaimana misalnya MBG ini ramah pada anak ya. Dari awal kita sampaikan dengar yuk suara ibu, suara orang tua, suara anak gitu ya, seusia apapun dia gitu ya, penting didengar karena jangan sampai mereka hanya objek dari program gitu ya, tapi juga subjek program. Dan pemerintah itu sudah biasa sebetulnya membangun bagaimana partisipasi anak secara bermakna gitu ya, termasuk juga program-program strategis yang menyangkut tentang diri anak itu sendiri gitu ya. Itu satu hal. Nah kemudian kedua, dalam pengawasan itu sebetulnya ya cukup tajam kita sampaikan gitu ya. Tapi kalau penyelenggaranya nggak menjalankan ya tentu butuh strategi lain gitu. Dan tidak membuka gitu ya. pintu juga. Iya, kan butuh dialog dan seterusnya gitu ya. Dan bahkan di Suara Anak itu setiap tahun menyampaikan langsung pada presiden juga gitu, terkait kekhawatiran mereka soal keracunan, bagaimana keamanan pangan, kemudian memastikan bagaimana tidak ada ancaman lagi gitu ketika speak up ya. Karena kan PR kita kan ketika ada isu anak itu kan anak harus bisa speak up gitu ya. Termasuk juga isu-isu kekerasan. Nah, oleh sebab itu memang di data kami terkait pelanggaran hak anak itu ada 2.500 lebih ya di tahun lalu. Itu memang paling banyak isunya ada soal keluarga ya, hampir 60% gitu ya. Nah, dan memang isu keluarga ini misalnya soal dampak perceraian, kemudian soal hak asuh dan seterusnya. Nah, kita berharap program ini kan bisa membantu keluarga gitu, Mbak. Tapi lagi-lagi ya karena ini tidak didesain secara baik dan pelibatan publiknya terbatas ya di awal-awal ya. Yang pada akhirnya kan kita melihat dampak yang sangat luar biasa ya, terutama hak anak ya. Ya, kita berharap program ini mereka misalnya tidak penuh dengan ketakutan gitu ya. Mereka ketika melihat omprengan itu datang mereka gembira gitu, senang gitu ya. Tapi kalau ada informasi-informasi yang tadi soal tata kelola yang belum selesai gitu ya, ini tentu anak pada akhirnya tentu punya hak juga untuk menolak gitu ya. Karena ada juga sebagian banyak sekolah-sekolah itu yang dimana anaknya nggak mau makan juga, bahkan anak itu memberikan ke temannya gitu ya. Nah, atau bahkan pada orang akhirnya tuanya. Program ini nggak efektif lagi gitu ya. Nah, banyak waste tadi. Jadi saya kira kita berharap ya kalau memang ini dilanjutkan ya tentu salah satu prinsip yang harus dipakai
ada soal suara anak, kepentingan terbaik bagi anak, ya, non diskriminasi gitu ya. Iya. Di awal kami dorong sebetulnya bagaimana daerah-daerah yang rawan pangan sebetulnya gitu ya. Tapi ya kalau kita lihat sebaran dapur ya di kota-kota yang paling banyak gitu kan. Nah, ini yang harus ada skema lain ya, apakah kantin sekolah atau mungkin pelibatan ibu-ibu di lingkungan ya, yang mungkin mereka lebih lebih menjamin lagi pangannya itu gitu ya. Tinggal lagi membuat pedomannya terkait nilai gizinya dan seterusnya gitu Mbak Dia. Oke. Makasih Pak. Mas Rifki. Kalau kebutuhannya 15%, Mas. Berarti apakah salah kalau saya bilang dari target 82,9 juta sebenarnya cuma 15%-nya yang harus diberi makan? Begitu benar pengertiannya. Betul. Jadi 15% tuh berarti cuman sekitar 9 juta. Kurang lebih 9-10 juta. Dan itu mungkin tempatnya ada di daerah-daerah yang rawan pangan tadi sebagai prioritas ya. Biasanya kalau tadi Mas Rifki bilang, kita mendesain sebuah program dimulai dengan naskah akademik, ada feasibility study-nya dulu, habis itu di pilot dulu, diuji coba di daerah-daerah yang diperkirakan akan ada sudah ada kerawanan pangan dan kebutuhannya untuk program semacam ini meningkat. Tapi sekarang kan situasinya terbalik, harus di scale down, men-scale down sekian ratus atau sekian ribu SPPG ini baru berapa 200-an yang ditutup. Bagaimana men-scale down sebuah project kita selama ini atau sebuah program kita mudah-mudahan ini program bukan project yang bisa dibangun ke pemilikannya oleh semua. Tapi kita selalu berpikir kayak Mbak Kalis, dimulai dari ibu-ibu di bundaran UGM yang akhirnya sampai ke Jakarta, sampai ke kota-kota yang lain. Sekarang sudah sampai di mana-mana, mau diturunin gimana caranya Mas dari sudut ekonomi? Ini problemnya dari kebijakan publik, yaitu nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia pun biasanya kalau kebijakan publik atau program itu sudah di roll out, sangat susah untuk di take back. Contoh lain yang paling gampang itu di berbagai negara ya, nggak hanya di Indonesia, subsidi BBM. Subsidi BBM itu sebetulnya sangat banyak yang mistargeted, banyak yang sebetulnya nggak berhak, tapi kemudian dapat gitu. Tapi itu pun juga susah dibuat menjadi targeted karena sudah di roll out programnya. Bahkan di Nigeria itu punya masalah yang sama, di Malaysia punya masalah yang sama. Bahkan di Nigeria saat mau direform BBM subsidinya, akhirnya presidennya sampai harus diganti gitu karena terdapat penolakan. Hal seperti ini tentu bakal banyak penolakan gitu. Tapi saya rasa scale down MBG itu mungkin tidak akan terlalu susah. Kenapa? Karena pemerintah mendapat banyak political support gitu. Justru untuk men-scale down justru ini. malah mendapat support ya. Betul, karena nampaknya tidak banyak pihak, kan kalau kita bicara kebijakan publik itu pasti kita bicara terkait dengan stakeholder yang terlibat. Siapa yang winner, siapa yang loser gitu. Artinya dan biasanya kalau ada yang loser ini kan harus perlu dikompensasi. Contoh misalnya menaikkan harga BBM. Losernya itu biasanya masyarakat menengah ke bawah gitu. Biasanya diakomodirnya dengan ditambah jaring pengaman sosial atau perlindungan sosial dan lain semacamnya. Nah, dalam konteks program MBG, kalau ini di scale down sejauh yang saya lihat, losernya kemungkinan adalah pemilik SPPG saja gitu. Karena saat ini yang dirugikan siswa, orang tua, pemerintah daerah, lalu bahkan masyarakat yang tadinya bisa mendapat bantuan pemerintah, misalnya renovasi sekolah, puskesmas dan lain-lain, yang tidak jadi. Harusnya mudah, tapi memang ini tentu pemerintah harus backtracking dari janji politiknya gitu. Nah, itu apakah mau dilakukan atau enggak gitu. Biasanya itu yang menjadi kendala utamanya karena itu sudah dijanjikan oleh presiden ya sebagai program flagshipnya gitu atau program unggulannya. Tapi memang bukan hanya masalah scale down. Kalaupun kita scale down SPPG-nya tadi disampaikan oleh Mas Iqbal juga skema kitchen-nya pun belum tepat gitu. Jadi scale down
yang seperti apa gitu. Tapi rasanya sebetulnya yang paling penting adalah meriset program ini kira-kira mau dibuatnya seperti apa. Kalau kita mau target 15% ini nampaknya kayaknya tadi dari studinya Mas Iqbal bukan dari skema centralized kitchen gitu, tapi Dari school based desain, program yes. gitu. Dan juga ini mungkin yang jarang dibahas adalah aspek distribusi pendapatan. Dulu yang mendapatkan uang atau benefit dari siswa makan itu adalah pengusaha kantin sekolah, yang orang sekitar juga gitu. Sekarang apakah SPPG ini yang punya, apakah orang yang tinggal di daerah itu gitu. Kalau enggak, berarti kan uang yang beredar di daerah itu lari ke kota-kota besar. Tempat lain, Nah, ya. itu yang membuat kira-kira aktivitas ekonomi di daerah itu terus menurun gitu. Tapi saya rasa yang ini kan pertanyaan berikutnya adalah kalau sulit untuk di scale down, lantas apa yang perlu dilakukan gitu. Tentu nampaknya yang ini juga saya cukup kagum adalah public pressure terhadap MBG ini nggak pernah berkurang gitu. Biasanya dengan public pressure yang semakin besar, harusnya program itu semakin mudah untuk pemerintah itu melakukan adjustment atau revisi. Contoh yang saya ingat, saya lupa ini tahun 2016 atau 2017, waktu itu Pak Jokowi sempat mengeluarkan peraturan untuk memban ojek online. Oh ya, 2016 Itu keluar, kayaknya. iya, itu keluar hari Sabtu, Iya. gitu. Tapi public backlash-nya sangat besar. Sangat besar, iya. Sampai hari itu pun langsung di-cancel, gitu. Jadi memang kontrol sosial dari publik ini menjadi sangat instrumental dalam mengontrol pemerintah ini stay on track, gitu. Kita lihat walaupun belum cukup signifikan, paling nggak sudah diturunkan anggarannya dari 335 ke 268. Tidak cukup memang, tapi kita sudah mulai lihat ada sign of improvement yang kita harapkan ke depannya jauh lebih signifikan dan lebih struktural lagi. Jadi gerakan seperti ibu-ibu ini yang dimotori oleh Mbak Kalis ini sebenarnya amat sangat penting karena Betul. itu creating social pressure dari publik ya. Saya ini kalau diterusin sih bisa sampai berapa jam lagi. Gerakan ini mau arahnya kemana? Mungkin Mbak Kalis bisa mengelaborasi mau kemana sih Mbak ini? Apakah akan terus selama masih ada MBG akan terus? Kalau tadi sebagai social pressure kepada pembuat kebijakan atau apa yang dibutuhkan dari gerakan ini untuk bisa terus menyuarakan? Karena yang disuarakan sebenarnya kan melindungi anak. Melindungi anak itu sangat penting. Iya, ibu-ibu tuh udah di level berdoa aja tiap hari Mbak kayaknya. Jadi berdoa agar, karena ini tuh kayak tergantung sisa hati nurani doang gitu. Buat semoga pihak-pihak yang punya kekuasaan itu mengembalikan segala yang mereka punya untuk berpihak kepada anak, bukan berpihak kepada partai, bukan berpihak kepada alat negara lainnya yang punya kepentingan, bukan berpihak kepada para pengusaha yang kadung dijanjikan untuk dibeli susunya dan diberi bahan bakunya gitu. Jadi kembali untuk berpihak pada anak, dan kalau pemegang kekuasaan tertinggi itu percaya kepada rakyat, maka rakyat akan dukung gitu. Jangan takut dong untuk percaya kepada rakyat gitu. Jadi rakyat juga sulit nih untuk percaya, sulit untuk cinta kalau Bapak dan Ibu itu tidak percaya lagi kepada suara rakyat gitu. Saya rasa ini adalah penutup yang sangat dalam, bahwa suara rakyat manifestasinya apa itu sebenarnya adalah wujud dari kepedulian, wujud dari cinta, dan wujud dari keinginan untuk melindungi anak pertama sebagai yang belum mampu untuk menyuarakan perlindungan terhadap dirinya sendiri, tapi juga melindungi agar pemerintah berhasil dalam melaksanakan amanah yang diembannya. Pemirsa dan teman CISDI yang setia mengikuti Setara Talks, episode kali ini harus saya tutup, padahal pembicaraannya amat sangat menggugah kita semua dan amat sangat semoga ini bisa membuat para pembuat kebijakan, para pengambil keputusan
meriset seperti tadi kata Mas Rifki, meriset apa yang harusnya disepakati bersama, yaitu melindungi hak seluruh warga negara, terutama anak dalam rangka Hari Anak Nasional dan seterusnya. Kami berharap ini dapat menjadi pembelajaran, materi diskusi yang berlanjut terus-menerus, baik kepada para akademisi, kepada para pembuat kebijakan, para pengawas pemerintahan, dan buat kita semua publik yang peduli dan sangat mencintai Indonesia. Saya Diah Satyani Saminarsih, pamit undur diri dari Setara Talks. Salam sehat, adil, setara.